Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, sudah dibaca secara masing-masing juga, diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini ialah percaya pada Allah yang membangkitkan. Percaya pada Allah yang membangkitkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kalimat percaya kepada Tuhan, mungkin kita sering kali mendengar kalimat ini berkali-kali, terutama saat kita menghadapi tantangan, merasa ragu, ataupun ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Betul? Percaya pada Tuhan. Tapi meski mudah dan sering diucapkan di dalam kehidupan kita, ternyata untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu terasa sulit sekali untuk dilakukan. Bukankah begitu? Kita perlu menyadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal-hal yang sebenarnya melatih kita untuk percaya. Misalnya, ketika kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mempercayai seseorang untuk mengemudikan kendaraan yang kita naiki. Entah itu mobil, entah itu sepeda motor, bis, atau yang lain sebagainya. Meski kita tahu mereka itu juga manusia biasa, manusia yang tidak sempurna dengan kita, namun kita percaya kepada mereka, percaya bahwa si pengemudi akan mampu membawa kita tiba pada tujuan dengan aman. Tapi jika berkaitan dengan Yesus yang dalam hal ini adalah pribadi yang sempurna dan mengetahui segalanya, khususnya ketika kita menghadapi jalan hidup yang begitu sulit, kita malah ragu untuk mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Yesus. Mengapa bisa demikian? Bisa jadi itu disebabkan kepercayaan kita hanya sekedar mengakui adanya Tuhan, menjadi orang yang beragama atau hanya sebatas beribadah, menyetujui sejumlah kebenaran tentang ketuhanan, melakukan berbagai syarat-syarat agama, menjalankan berbagai kehidupan baik. Namun ternyata kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak kita tempatkan pada tindakan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembelajaran kita atau perenungan kita diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45, yang di dalamnya mengisahkan tentang kebangkitan seseorang yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Lazarus, saudara Maria dan Marta dari Betania. Namun, jika kita melihat lebih dalam dari bacaan itu, ternyata kisah ini tidak hanya terbatas pada peristiwa ketika Yesus melakukan mukjizat membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Namun, ketika kita melihat ini, ternyata juga memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua mengenai bagaimana kita, setiap orang percaya, menaruh kepercayaan kita kepada pihak yang melakukan mukjizat itu. Siapa? Yesus. Ada sebuah artikel yang saya kutip di sini yang dituliskan seseorang bernama J.C. Smith dari Kanada yang berjudul "Dua hal yang menolongku untuk mempercayai Allah sepenuhnya", yang di dalamnya mengatakan memang ada hal-hal yang perlu kita upayakan sebagai orang percaya dalam membangun rasa percaya kita secara penuh kepada Allah. Yang pertama,
Mempercayai Allah dimulai dari mengenalnya. Mempercayai Allah dimulai dari mengenalnya. Kembali pada contoh bepergian tadi di awal. Kita percaya misal kepada orang tua kita atau kepada orang tua teman kita ketika mereka mengemudikan kendaraan yang kita tumpangi. Kita percaya bahwa mereka sanggup mengendalikan mobil ataupun sepeda motor dan kita tidak akan mengalami kecelakaan. Mengapa kita bisa percaya? Mengapa kita bisa begitu yakin? Mungkin karena memang kita tahu siapa mereka. Atau mungkin pula karena kita memiliki relasi pribadi dengan mereka. Dua hal inilah yang ternyata memberikan keyakinan kepada kita bahwa mereka peduli terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita itu mengalami sebuah hal-hal yang mencelakakan. Relasi inilah ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Lalu bagaimana kalau yang mengemudikan kendaraan itu orang lain misalnya, orang yang tidak kita kenal seperti sopir bis, sopir taksi, masinis, ojek online misal, yang membawa kita dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini kita masih bisa tetap percaya kepada mereka. Karena apa? Karena kompetensi mereka. Kita percaya mereka mampu dalam mengendarai kendaraan itu. Nah, di dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan bacaan kita saat ini, yaitu yang mengisahkan tentang Lazarus yang meninggal, yang dikisahkan di dalam bacaan kita dalam ayat 3 dan ayat 6, ternyata sebelum meninggal Lazarus mengalami sebuah rasa sakit. Dia sakit dan akhirnya dikisahkan meninggal. Kita bisa tahu bagi kehidupan manusia, orang yang meninggal sebelumnya sakit mungkin menjadi sebuah hal yang wajar. Dan dikisahkan juga di dalam bacaan kita, ketika Lazarus itu meninggal, Tuhan Yesus menangis, bersedih hingga menangis, dituliskan dalam ayatnya yang ke-35. Dari situ saja kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ternyata juga memiliki relasi yang begitu dalam dengan orang yang Ia kasih. Begitu pula Maria dan Marta yang menjadi saudara dari Lazarus itu, yang dikatakan di dalam bacaan kita, mereka itu begitu mengenal Yesus. Begitu mengenal Yesus dan yakin bahwa Yesus itu sebenarnya bisa menolong. Kenapa bisa demikian? Kita bisa melihat ketika Maria dan Marta bertemu mendapatkan Yesus, apa yang dikatakan mereka? Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sebutan ketika Maria dan Marta itu menyampaikan Tuhan, itu sudah menunjukkan bahwa ternyata Maria dan Marta ini sudah pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, yang kemudian bisa kita pahami mereka memiliki relasi yang begitu dalam dengan Yesus. Karena kalau misal orang baru pertama bertemu dengan Yesus, tidak mungkin kemudian akan langsung mengatakan kepada Yesus, menyebut Yesus itu Tuhan. Apalagi sampai memiliki keyakinan bahwa saudaranya itu tidak akan mati kalau orang bernama Yesus itu ada di sini. Inilah ternyata yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa mempercayai Allah itu dimulai dari mengenalnya. Pengenalan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yang disampaikan di dalam artikel itu, mempercayai Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kita itu terbatas.
Misalnya ketika kita sedang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mungkin tidak tahu jalan menuju ke sana itu lewat mana. Tapi kita percaya pada sosok yang mengendarai, yang memimpin kita, yang kita percaya untuk menjadi supir, yang mengarahkan perjalanan kita sampai pada tujuan yang seharusnya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya saat-saat inilah kita belajar bagaimana kita menyadari keterbatasan kita, bahwa kita itu ternyata memang sangat terbatas, karena hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seperti Maria dan Marta di dalam kisahnya, ketika Tuhan Yesus sampai pada kuburan dari saudaranya, yaitu Lazarus, Tuhan Yesus meminta agar batu yang menutup gua yang menjadi tempat makam dari Lazarus itu dibuka. Secara pikiran logis Maria dan Marta tidak masuk akal, karena Lazarus sudah meninggal 4 hari. Kalau sudah meninggal 4 hari, dikatakan di dalam bacaan kita, bisa saja mayatnya sudah berbau, Tuhan. Sudah berbau. Tapi ternyata itu yang tidak masuk akal itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan umat manusia. Karena memang dalam kebudayaan Yahudi, orang yang meninggal 3 hari kemudian dikatakan bangkit, itu menjadi hal yang lumrah. Karena dalam konsep teologi orang-orang Yahudi, orang yang masih meninggal 3 hari itu nyawanya itu masih ada di sekitar tubuhnya. Tapi kalau sudah 4 hari, kalau sampai itu bangkit lagi, berarti menjadi sebuah mujizat. Nah, inilah yang menjadi dasar kita menyadari bahwa kita itu terbatas di dalam kehidupan kita. Karena memang hal-hal yang tidak logis yang ternyata dibuat oleh Tuhan itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Sehingga kita sebagai orang percaya itu dapat semakin yakin dan percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan tentunya hal-hal itu yang membuat kita semakin berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tadi merenungkan apa yang kita pelajari saat ini, yang kita dasarkan dari Yohanes pasal 11 ayat 1-45 yang mengisahkan tentang kebangkitan Lazarus. Apa yang kita pelajari? Sebenarnya pembelajaran saat ini sederhana, yaitu percayalah. Sederhana, percayalah. Lalu, apakah yang kita sebut dengan sederhana ini itu telah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang berat, percayakah kita pada pertolongannya? Percayakah kita bahwa Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita? Terlebih dalam kondisi saat ini, kondisi penuh kegalauan, termasuk bagi orang percaya. Apa? Gara-gara virus corona, COVID-19, COVID-19. Kalau Bapak Ibu hitung, jumlah orang yang sakit dengan orang yang khawatir itu lebih banyak orang yang khawatir. Karena kenapa? Kebimbangan di dalam kehidupannya. Tapi jika memang kita percaya pada yang membangkitkan, yaitu Tuhan Allah, tentu kita akan yakin bahwa Tuhan itu akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, pada kehidupan yang penuh semangat, pada kehidupan yang dimotivasi oleh Tuhan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tentunya juga Tuhan yang akan memakai kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi penolong kehidupan umat manusia. Ingat Bapak Ibu, tadi kita belajar 2 hal. Bagaimana kita percaya pada Tuhan dengan mengenalnya, dan bagaimana kita percaya pada Tuhan dengan menyadari keterbatasan kita.
Bagaimana kita lebih mengenal Tuhan pada saat-saat ini? Apakah gara-gara saat ini ibadahnya di rumah, kemudian kita meninggalkan ibadah kita, kemudian kita meninggalkan doa-doa kita? Apakah itu yang disebut dengan membangun relasi, dengan mengenal lebih dalam dengan Tuhan? Ataukah dengan kondisi saat ini kita malah berlaku sombong? Berlaku sombong, merasa yang paling benar, merasa yang paling bisa, merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah yang paling benar. Tidak. Kita semua memiliki keterbatasan. Bahkan kita patut menyadari bahwa melalui fenomena saat ini kita sadar bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa manusia begitu kecil dan tidak berdaya tanpa pertolongan dari Tuhan. Mari kita semakin kuatkan doa-doa kita semakin kuatkan rasa percaya kita kepada Tuhan, dan tentu kita juga sadari dengan kesadaran bahwa kita itu terbatas tanpa Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu akan membawa kita memasuki kehidupan yang baru, memasuki hidup yang penuh dengan pengharapan. Tentu dengan menjalin relasi yang lebih dekat dan menyadari keterbatasan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.